Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil alil adim. Sayyidina Muhammadinil hadi ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, yang selalu hadir di channel Jamani, channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman, yang saya muliakan dan yang saya banggakan. Kali ini sebagaimana biasa, Jamani menerangkan yaitu keabsahan sebagaimana nasab Ba'alawi yang diakui oleh Naqobatul Ashraf Mesir. Kali ini Jamani menerangkan sebagaimana keterangan berikut. Mari kita simak bersama-sama. Di dalam permasalahan nasab, ada seorang mahasiswa Mesir yang kuliah di Mesir. Beliau mengetahui permasalahan yang sedang ramai di media sosial, permasalahan nasab yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, bukan di Indonesia aja tapi di dunia. Untuk itu ada seorang mahasiswa yang berusaha untuk mengklarifikasi keadaan di Mesir. Maka mahasiswa tersebut menghubungi yaitu tokoh Naqobatul Ashraf Mesir, masalah pengakuan keabsahan Saddah Ba'alawiyah sebagai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dari situlah seorang mahasiswa akhirnya terpanggil untuk berkunjung ke kantor, yaitu umum kantor Naqobah tersebut, dalam rangka yaitu tabayun dan belajar wawasan tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mahasiswa tersebut datang ke Naqobatul Ashraf Mesir yang ada. Kata mahasiswa tersebut, kantor sebagaimana Naqobatul Ashraf Mesir kebetulan dekat dengan yaitu tempat kuliahnya. Diceritakan bahwa mahasiswa tersebut ketemu dengan yaitu Syekh Ahmad Yahya
di gedung yaitu Naqobatul Ashraf Mesir yang ada. Maka mengutarakan sebagaimana maksud dan tujuan mahasiswa tersebut untuk menemui beliau. Maka bertanyalah mahasiswa tersebut kepada yaitu ahli nasab yang ada. Maka dijawab sebagaimana berikut dari Naqobatul Ashraf. Sa'dah Bangalawi atau nasab Bangalawi merupakan ahlul bait Nabi Muhammad SAW secara pasti. Itu kata Naqobatul Ashraf Mesir. Dan beliau memberikan bukti yaitu buku nasab di kantor tersebut. Dan kami langsung minta izin untuk memfotonya. Sebagaimana dijamani fotonya ditampilkan yaitu video yang ada di Jamani. Beliau juga menyarankan kami untuk membaca yaitu kitab. Ya, kitab apa yang dibaca disarankan oleh Naqobatul Ashraf yaitu kitab Bahrul Ansab. Itu karya Sayyid Husain Ar-Rifangi. Karya Sayyid Husain Ar-Rifangi. Dari sini kita dapat berkata, yaitu satu, bahwa apa yang tidak disebutkan dalam sebuah kitab bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Itu kaidah ilmu. Berkata, yaitu betapa banyak hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tapi tidak disebutkan sama pendahulunya, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Demikian juga yaitu Imam Hakim dalam Mustadraknya. Itu yang ke-1. Adapun yang kedua, sekelas Imam Faqih Al-Muqaddam, sekelas Imam Alwi Al-Haddad, sekelas Imam Habib Umar bin Hafid, sekelas Habib Ali Al-Jufri dan seterusnya, orang-orang yang masyhur, orang-orang yang alim. Tidak mungkin beliau-beliau berani menisbatkan diri sebagai ahlul bait Nabi Muhammad SAW apabila jalur mereka terputus. Karena apa? Menisbatkan diri pada bukan nasabnya adalah termasuk perbuatan dosa yang besar, dan beliau yang tersebut itu tahu hukum sebagaimana hukum bab permasalahan nasab, dan resikonya apabila mengaku-ngaku bukan suatu keturunan yang mengaku-ngaku, itu resikonya adalah dosa yang besar. Atau ta'dil semacam ini termasuk yaitu ilmiah dalam ilmu hadis. Yang ketiga, mereka berkata
keturunan itu menyerap. Keturunan itu menyerap. Menyerap akhlaknya Rasulullah SAW, akhlaknya mulia. Maka keturunannya pasti akhlaknya mulia. Demikian juga sebaliknya. Saya berkata sebagaimana sebaliknya, hal itu bukan merupakan sebuah kepastian. Hanya sifat umum saja. Di tengah kehidupan kita, banyak sekali yang kita lihat, nasabnya mulia, tapi akhlaknya tidak baik, itu banyak. Atau sebaliknya, orang tuanya tidak baik, tapi anaknya baik. Atau seperti contoh, seperti yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan Ikrimah. Dalam kitab Sawaikul Muhriqah juga disebutkan, yaitu ada dari kalangan Ahlul Bait, yaitu berpaham sebagaimana Syiah garis keras. Maka ngala kuli hal Saddah Ba'alawi adalah merupakan Ahlul Bait Nabi. Nasabnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Bait juga manusia. Dzurriyyah juga manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Ada yang baik, ada juga yang belum baik. Belum baik juga ada. Adapun sikap kita kepada Ahlul Bait atau dzurriyyah yang belum baik adalah tugas kita. Tugasnya apa? Yaitu menasihati dan menegurnya dengan yaitu peneguran dengan akhlak, peneguran dengan adab, dan mendoakannya, dan juga berusaha bagaimana agar mereka menjadi baik dan menjadi contoh yang baik. Karena semua perihalnya berkaitan dengan nama baik baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah sifat manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah sudah maksum, dijaga dari yaitu kesalahan. Beda dengan kita, beda dengan dzurriyyah, beda dengan dzurriyyah, beda dengan ulama, beda dengan Gus, beda dengan yang lainnya. Itu bukan maksum, tidak lepas dari kesalahan. Tetapi yang namanya kehidupan, dikala kita melihat seseorang ke siapapun yang salah, bukan kita langsung mencaci maki, atau kita benci, atau yang lainnya. Bukan seperti itu. Itu bukan suatu jalan keluar.
jalan keluar yang baik adalah yaitu menegur atau menasehati orang yang tidak baik. Bukan dicaci, bukan dibenci, itu bukan suatu cara untuk merubah seseorang. Maka untuk merubah seseorang yang tidak baik itu perlu nasihat, bukan perlu kebencian. Itulah para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala. Itu bersifat kepada siapapun. Bukan berarti kepada habaib saja, tapi kepada semuanya. Jikalau kita melihat orang yang sedang tersesat, kita wajib untuk meluruskan, wajib untuk menolong, wajib untuk menasihati. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan hadirnya Jamani, untuk para pemirsa yang selalu istiqomah silaturahmi ke channel Jamani, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, fitini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.